Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwayan Kristina Yanti, Stambuk A40119136 dari kelas C. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama, asimilasi, yang kedua, adaptasi, dan yang ketiga, migrasi. Kemudian untuk materi yang pertama mengenai asimilasi. Asimilasi merupakan perbaruan suatu kebudayaan disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga munculnya kebudayaan baru. Artinya, dalam pergaulan masyarakat yang berbeda suku, ras, dan agama dapat menyebabkan asimilasi. Asimilasi muncul karena adanya pergaulan secara terus-menerus atau intens dan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, asimilasi juga ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi pendapat orang atau kelompok. Jadi, jika dalam suatu masyarakat terjadinya pengurangan usaha-usaha perbedaan antara kelompok atau masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa dalam lingkungan masyarakat tersebut sudah terjadi asimilasi. Kemudian, asimilasi itu ada 3 syarat. Jadi, 3 syarat terbentuknya asimilasi. Yang pertama, adanya perbedaan kebudayaan antara kelompok. Jadi, jika dalam kelompok itu terjadi perbedaan kebudayaan, maka dapat dipastikan bahwa dalam kelompok itu terjadinya asimilasi. Kemudian yang kedua, terjadinya pergaulan antara kelompok atau individu secara intens dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Jadi, ketika antara kelompok atau individu melakukan pergaulan secara intens dan terus-menerus, maka dapat dipastikan akan terjadinya asimilasi, di mana mereka mempunyai kebudayaan yang berbeda. Maka kebudayaan yang berbeda itu akan membuat terjadinya asimilasi. Kemudian, yang ketiga, kebudayaan dari masing-masing kelompok tersebut sudah berubah dan mulai menyesuaikan diri. Artinya, dalam kebudayaan mereka akan mengalami penyesuaian karena telah mengalami perubahan kebudayaan, di mana perubahan kebudayaan ini menghilangkan ciri khas kebudayaan asli mereka dan diganti dengan kebudayaan baru. Kemudian, faktor-faktor utama yang dapat menghalangi terjadinya asimilasi. Yang pertama, adanya kelompok atau orang yang terisolasi atau asing. Yang kedua, kurangnya pemahaman kelompok atau orang mengenai kebudayaan baru yang akan mereka hadapi. Yang ketiga, tidak bisa dipungkiri bahwa terjadinya asimilasi dapat memunculkan prasangka negatif dari adanya asimilasi ini. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, saya akan membawakan materi mengenai adaptasi. Yang pertama, pengertian adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri. Menurut Liliwori, adaptasi adalah penyesuaian terhadap lingkungan, nilai-nilai, norma, dan pola-pola perilaku antara dua kebudayaan atau lebih. Jadi, dalam adaptasi ini, seseorang dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Misalnya, penyesuaian kebudayaan, penyesuaian bahasa, dan lain-lain. Mereka mau tidak mau harus bisa menyesuaikan diri dalam lingkungan yang mereka tentukan atau mereka pilih. Kemudian dalam proses adaptasi ini terdapat 3 tahap. Jadi yang pertama tahapnya itu adalah stres. Stres yang artinya di mana pendatang baru itu ketika memasuki dunia baru atau lingkungan baru, mereka akan cenderung stres atau mengalami tekanan. Sehingga hal ini yang menyebabkan mau tidak mau mereka harus melakukan penyesuaian diri. Kemudian tahap yang kedua, tahap adaptation. Tahap ini ditandai dengan adanya akulturasi dan dekulturasi.
Kemudian, tahap yang ketiga, yaitu growth. Growth ini ditandai dengan adanya perubahan, di mana perubahan ini ditandai dengan naik turunnya stres dan adaptation. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai struktur adaptasi budaya. Jadi dalam struktur adaptasi budaya ini ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor komunikasi, di mana faktor komunikasi ini terjadi secara pribadi maupun sosial. Yang kedua, faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini juga berpengaruh besar terhadap adaptasi budaya seseorang. Di mana dalam faktor lingkungan ini seseorang akan lebih cepat menyesuaikan diri terhadap adaptasi atau perubahan di lingkungan sekitarnya. Dan faktor yang ketiga adalah predisposisi pribadi, di mana faktor ini memicu seseorang untuk mempersiapkan dirinya baik secara mental maupun secara fisik untuk menghadapi lingkungan yang baru. Nah, untuk materi yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai migrasi. Kita sering mendengar kata migrasi. Migrasi itu sering terjadi dalam sejarah Indonesia. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan menetap di suatu tempat ke tempat lainnya. Atau migrasi adalah perpindahan penduduk dari negara satu atau dari tempat satu ke negara lainnya atau ke tempat lainnya. Kemudian, kita pasti bertanya-tanya, kenapa sih orang itu melakukan migrasi? Apa sih penyebab orang itu pindah dari suatu tempat ke tempat lain? Jadi, faktor penyebab migrasi itu yang pertama, kurangnya lapangan pekerjaan. Yang kedua, letak geografis. Yang ketiga, sumber daya alam yang mulai berkurang. Yang keempat, mungkin untuk tujuan pendidikan. Kemudian, macam-macam migrasi. Macam-macam migrasi itu ada 2. Yang pertama, migrasi nasional. Jadi, migrasi nasional adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah dengan tujuan tertentu dan tanpa adanya paksaan. Kemudian yang kedua, migrasi internasional, di mana perpindahan penduduk ini terjadi dari suatu negara ke negara lainnya dan tanpa adanya paksaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi asimilasi, adaptasi, dan migrasi. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan saya akhiri video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.